keutamaan mendoakan kaum muslimin tanpa sepengetahuan mereka. Ini adalah perbuatan para nabi, ya, karena ini perintah dari Allah kepada para nabi, termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian ini dilakukan oleh orang-orang saleh. Ya, jadi doa tersebut lebih dekat, lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Ya, karena di dalamnya terwujud keikhlasan kepada Allah. Ya, kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri itu wajar, Pak. Kita berdoa untuk istri, anak-anak kita, cucu kita, itu wajar, Pak. Ya, tapi kalau kita mendoakan orang-orang seiman dengan kita, ya, apakah orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang ada di negeri-negeri lain, ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang di sebelah kita, ini adalah doa yang sangat ikhlas, kan? Ya, doa yang ikhlas ini. Tidak mungkin kalau orang yang tidak ikhlas yang berdoa seperti itu. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ya dianjurkan atau diperintahkan kepada kita untuk mencintai sesama muslim. Nah, salah satu bentuk kecintaan kita kepada orang-orang yang seiman dengan kita adalah mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Nah, ini menarik, Pak. Ya, jadi ada ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk begitu. Ya, kita doakan orang lain yang seiman dengan kita tanpa sepengetahuan dia. Ya, jadi dalam Quran misalnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, Allah katakan waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanana alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya dalam hal ini adalah orang-orang yang datang sesudah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabbana, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, atau di dalam surat Ibrahim ayat 41. Ya, di sini dikabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang beriman. Ya, jadi dikatakan dalam ayat ini, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Yauma yaqumul hisab, ya, pada hari di mana dilaksanakan hisab. Ya, itu surat Ibrahim ayat 41. Allah juga berfirman mengenai Nabi Nuh alaihi salam. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baita mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah aku, ibu bapakku dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Surat Nuh ayat 28. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ya, surat Muhammad ayat 19. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, jadi keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain ini, ya, adalah malaikat akan mendoakan untuknya dengan doa yang sama. Ya, jadi kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan yang kita doakan, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama. Ya, dan orang yang kita doakan itu tidak harus jauh dari kita. Ya, tentu kita sebagai umat Islam harus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Ya, atau saudara-saudara kita yang ada di Cina yang dalam penindasan, atau yang ada di Myanmar misalnya. Tapi dengan saudara-saudara kita yang dekat pun, ya, misalnya hari ini Bapak bersebelahan ya dengan Bapak yang lain, Bapak doakan sebelah Bapak itu, ya, doa-doa yang baik misalnya, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama dengan kita. Ya, malaikat akan mendoakan hal yang sama dengan doa Bapak tadi untuk saudara Bapak yang ada di sebelah Bapak. Ya, jadi di sini dikatakan, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bidzahril ghaib illa
qala al-malaku walaka bimithli. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Ya, mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan yang didoakan, ya, illa qala al-malaku walaka bimithli, kecuali malaikat pun akan berdoa dan mengatakan, dan untukmu kebaikan yang sama. Ya, luar biasa ini Pak, apa namanya, ajaran Islam, ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'watul muslimi li akhihi bidzahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkilun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malaku al muwakkil bihi amin walaka bimithli. Ya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dari orang yang didoakan tadi, itu adalah doa yang mustajab. Ya, di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus. Ya, setiap kali ia berdoa untuk kebaikan saudaranya itu, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin. Ya, walaka bimithli, dan doa yang sama untukmu. Ya, jadi kesimpulannya, ya, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu adalah merupakan sunnahnya para nabi, Pak. Ya, merupakan sunnahnya orang-orang yang saleh, sunnahnya orang-orang yang bertakwa, ya, yang dulu pernah dijalani dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi. Ya, mereka sangat menginginkan, ya, saudara-saudara sesama muslimnya itu mendapatkan kebaikan. Ya, sehingga mereka mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya ketika mereka sedang berdoa, ya, untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berdoa, jangan cuma diri kita aja, Pak. Ya, jangan hanya untuk diri kita, jangan hanya untuk istri dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, tapi doakan juga tetangga kita, doakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, doa yang baik-baik, ya, doa mohon hidayah, doa mohon pengampunan, ya, doa diberikan rizki yang berkah misalnya. Ya, misalnya bapak-bapak hari ini sekarang berdoa, ya Rabb, berikanlah rizki yang berkah kepada saudaraku yang ada di sebelahku ini, misalnya, Pak. Dan itu akan diaminkan oleh malaikat. Ya, dan itu adalah doa yang mustajab. Ya, luar biasa Islam itu bagaimana memupuk dan mendidik kita untuk saling mencintai kepada sesama orang-orang beriman. Ya, jadi malaikat akan mengamini doanya dan mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan doa yang sama. Ya, jadi sekali lagi dari penjelasan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa keutamaan mendoakan kaum muslimin tanpa sepengetahuan mereka ini adalah perbuatan para nabi. Ya, karena ini perintah dari Allah kepada para nabi, termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian ini ditiru, ya, dilakukan oleh orang-orang saleh. Ya, jadi doa tersebut lebih dekat, lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan, ya, karena di dalamnya terwujud keikhlasan kepada Allah. Ya, kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri itu wajar, Pak. Kita berdoa untuk istri, anak-anak kita, cucu kita, itu wajar, Pak. Ya, tapi kalau kita mendoakan orang-orang seiman dengan kita, ya, apakah orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang ada di negeri-negeri lain, ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang di sebelah kita, ini adalah doa yang sangat ikhlas, kan? Ya, doa yang ikhlas ini. Tidak mungkin kalau orang yang tidak ikhlas yang berdoa seperti itu. Ya, jadi doa itu kelihatan ikhlas sekali ketika dia mendoakan saudaranya dengan hal-hal yang baik. Ya, dan ini merupakan wujud dari kecintaan kepada orang-orang beriman, dan doa yang seperti ini sangat mustajab dan akan diaminkan oleh malaikat. Lalu kemudian malaikat mengatakan walaka bil misli, dan bagimu hal yang sama, gitu, Pak. Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.